Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Safriyadi dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Pagi ini Universitas Islam Riau yang diinisiasi oleh Pasca Sarjana kembali kedatangan tamu Bupati Rokan Hilir Bapak Haji Suyatno yang berkunjung dalam rangka untuk menandatangani Memory of Understanding dengan Rektor Universitas Islam Riau Bapak Profesor Dr. Haji Safri Nadi SHMCR. Di samping itu ditandatangani pula Memory of Agreement antara Direktur Pasca Sarjana UIR bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kita akan sapa ketiga tamu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Umas. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Dan Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam Pak Safri. Pemirsa, pagi ini Pak Bupati sengaja hadir kemari dan ini mungkin kunjungan beliau yang pertama untuk bersilaturahmi dengan Sivitas Akademika UIR sekaligus membuat beberapa kesepahaman dan kesepakatan dengan universitas, dengan Pasca Sarjana dan dengan fakultas. Kita akan tanya Pak Bupati, bagaimana kesan Pak Bupati untuk masuk ke kampus UIR? Terima kasih. Saya merasa bangga, merasa salut ya, terharu juga. Ada sebuah kampus yang begitu megah indah di tengah-tengah kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Itu kampus UIR. Ini merupakan kampus kebanggaan masyarakat Riau secara keseluruhan, khususnya Indonesia. Nah, tentunya kampus ini banyak sekali ya membuahkan hasil ya. Kader-kader, pemimpin bangsa, pemerintahan, ya, mungkin di pihak swasta. Saya yakin dan percaya sudah banyak menghasilkan tokoh-tokoh dari Universitas Islam Riau ini untuk mengembangkan ilmu yang sudah mereka miliki, yang nantinya akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan. Tapi benar ini yang pertama Pak Bupati. Ya mungkin yang kedua. Yang kedua. Sebelumnya mungkin hadir dalam acara yang berbeda. Ya, gitu. Tadi saya mendengar dialog Pak Bupati dengan Rektor, Wakil Rektor, banyak sekali input atau masukan yang diberikan oleh UIR untuk akselerasi pembangunan. Dan saya amati Pak Bupati agak antusias mendengar masukan-masukan yang disampaikan oleh apa yang Pak Bupati tangkap? Ya, saya memang tertarik ya dengan program yang akan kita rencanakan. Karena sebelum saya hadir di kampus UIR ini, Bapak Yusri juga sudah bertandang ke Rokan Hilir untuk menyampaikan atau membicarakan sesuatu yang saya pikir ini berguna untuk masyarakat, khususnya Rokan Hilir. Yaitu ingin melakukan suatu MOU, kerjasama antara Universitas Islam Riau dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dari situ kita menerima masukan-masukan. Dan saya akhirnya tertarik masukan-masukan yang diberikan kepada saya pada saat itu. Nah, antara lain ya bagaimana daerah ini bisa berkembang dan maju di sektor pariwisatanya, pertaniannya, juga yang paling penting adalah bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa meningkat. Nah, dari situ saya tertarik. Saya sampaikan
kepada dinas yang terkait, ini harus segera kita lakukan MOU. Dan nantinya akan kita tindak lanjuti di lapangannya seperti apa. Makanya hari ini saya hadir di tengah-tengah keluarga besar Universitas Islam Riau untuk melakukan penandatangan MOU antara Universitas Islam Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir. Dua hal yang kami catat dari hasil dialog UIR bersama kita. Yang pertama soal bagaimana mengembalikan Bagan Syafiati sebagai penghasil karya besar. Yang kedua soal budaya kontrak yang ternyata menurut Ketua Umum YLI perputaran uang luar biasa. Apakah dua item ini juga akan masuk dalam realisasi Ya, ini satu masukan yang sangat berharga bagi kita. Pertama sekali ada sebuah konsep tentang bagaimana kalau Bagan Syafiati ini kita kembalikan seperti masa-masa kejayaan tempo dulu. Tentu hal ini sangat menarik, pemikiran yang sangat terpuji saya pikir. Nah, kita sependapat dengan ini. Bagaimana Bagan Syafiati terkenal dengan penghasil ikan nomor 2 dunia setelah Norwegia. Kita akan coba bangkitkan itu kembali. Semangat-semangat zaman dulu lah ya, orang-orang tua kita dulu. Dan ini saya yakin dan percaya dengan adanya kerjasama kita nanti dengan UIR ini bisa secara pelan-pelan akan kita kembangkan lagi penghasil ikan nomor 2 di dunia ini. Dan juga tidak kalah menarik tadi, ya seperti acara ritual bakar tongkang, ini merupakan sebuah budaya yang sangat berarti bagi kami, karena ini sudah masuk dalam event nasional, ya tingkat nasional, dan itu diselenggarakan sekitar bulan Juli setiap tahunnya. Nah untuk tahun ini, sementara kita tiadakan dulu karena mengingat masalah COVID-19. Kalau boleh tahu, setiap kegiatan bakar tongkang itu berapa jumlah orang yang masuk ke Bagan? Pengalaman menunjukkan bahwa 1 minggu sebelum hari H itu sudah banyak tamu-tamu kita yang berdatangan dari khusus Indonesia dan juga negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, ya, Cina, ya sudah banyak masuk. Dan untuk hotel saja di Bagan Syafiati itu tidak cukup. Karena mereka 3 bulan sebelum acara hari H bakar tongkang itu sudah pesan semua. Sehingga masyarakat kita tuh terpaksa tinggal di rumah-rumah penduduk dengan menyewa-nyewa kamar. Nah, memang pada saat itu luar biasa masyarakat yang antusias sekali datang ke kota Bagan Syafiati untuk melihat ritual bakar tongkang yang setiap tahun itu diadakan. Nah, kembali masalah putaran uang di sana itu sangat luar biasa. Hasil kalkulasi dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 1 tahun atau sekali bakar tongkang, kira-kira putaran uang itu saya sudah cek ke bank yang ada di sana. 1 hari dia menarik uang itu hampir 80 miliar. 1 hari. Nah, ini putaran uangnya sangat luar biasa pada saat acara ritual bakar tongkang itu. Nah, selama 1 minggu atau 10 hari mereka berada di Bagan Syafiati, itu semua pendapatan masyarakat. Baik itu orang jual goreng pisang, jual kopi, lontong, pecel, dan lain sebagainya. Termasuk abang-abang becak. Tidak ada yang nganggur. Semuanya bekerja. Semuanya menarik ya, untuk para tetamu-tetamu kita dari luar itu. Tidak ada sebuah makanan yang tidak habis laku dijual. Semuanya habis. 1 hari itu 1 miliar. Iya. Pelaksanaannya itu menyedot berapa hari? Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Itu lebih kurang 1 minggu. 1 minggu. Berarti boleh diceritakan bagaimana asal munculnya kegiatan bakar tongkang? Baik, ini pemikiran yang menarik yang mungkin orang tidak banyak tahu ya.
Dulu ada sebuah daerah di negeri Cina itu, mereka ingin berlayar, ya, menjalani atau menjelajah lautan yang begitu luas. Ada 6 buah kapal tongkang itu yang berlayar bersama-sama. Sekian bulan mereka berlayar berkatung-katung di laut yang lepas. Mereka bersumpah, bila mana nanti ketemu sebuah daratan, mereka akan menenggelamkan sampan atau kapal tongkang yang mereka naiki. Mereka akan terjun ke darat, akan singgah ke darat. Makanya sekian lama mereka di laut, ketemulah satu hari dari jauh kedapatan binatang kunang-kunang. Nah, dari situlah mereka terus menelusuri, mendekatkan diri dengan binatang kunang-kunang itu. Memang ketemu itu daratan. Dari situlah mereka bersumpah, berjanji mereka tidak akan kembali lagi ke tanah air mereka. Mereka tenggelamkan kapal tongkang mereka. Mereka pun naik ke darat. Disitulah asal muasalnya Bagan Syafiapi itu berkembang. Nah, makin lama Bagan Syafiapi itu menjadi sebuah kabupaten lah saat ini. Nah, ide untuk menjadikan Bagan Tongkang ini sebagai pariwisata itu bagaimana awalnya? Ini kan tokoh-tokoh Cina pada situ kan kumpul. Ini kan harus kita bangkitkan sejarah-sejarah yang lama. Nah, kalau ini dibangkitkan sejarah lama, ini akan lebih banyak orang datang ke Bagan Syafiapi. Memang pada saat itu kita buat gagasan, ya. Pada saat zaman Orde Baru itu kan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan yang namanya kebudayaan Cina itu tidak boleh. Tapi di zaman Gus Dur lah, baru pertama kali semua kebudayaan Cina termasuk barongsai itu dihidupkan kembali. Di situ masuk tokoh-tokoh Cina itu rapat, ya, ingin mengangkat sejarah bakar tongkang itu. Karena keturunan-keturunan mereka itu, ya bakar tongkang itu yang menjadi semacam sejarah yang sangat berarti bagi kehidupan mereka. Nah, makanya pada saat itu tantangan terhadap pemerintah daerah pada saat itu sangat luar biasa. Ini tidak boleh, karena ini agama. Agama mereka jangan dibesar-besarkan. Nah, kita pemerintah pada saat itu menjelaskan bahwa ini kebudayaan, bukan agama. Makanya akhirnya masyarakat kita khususnya sadarlah bahwa ini betul-betul kebudayaan yang harus kita angkat. Nah, dari situlah telah mendapat izin, setiap tahun ini kita lakukan. Kita buat penelitian, kita undang menteri, segala macam. Ini akhirnya menarik terus. Maka berkembanglah sampai hari ini. Terima kasih, Pak Direktur. Ya. Hari ini Pak Bupati hadir ke WIR. Dan kehadiran beliau karena Pak Direktur kemarin bersilaturahmi ke Bagan Syafiapi. Kehadiran Pak Bupati merupakan kepala daerah yang keempat setelah Kampar, kemudian Dumai, kemudian Meranti, sekarang Pekan Hilir. Apa yang mendorong Pak Direktur untuk bersafari akademik ke Pekan Hilir, kemudian mengajak Pak Bupati Suyatno bertemu dengan rektor di Baik, terima kasih Pak Umas. Memang salah satu event kita untuk berkeliling Riau dalam rangka memperkenalkan lebih dekat tentang pasca sejarah Islam Riau. Nah, kita sadar betul bahwasanya potensi mahasiswa kita itu boleh dikatakan potensi banyak di daerah, terutama bagi ASN yang memiliki kemampuan akademik tapi terbatas pada level strata. Nah, sementara pasca Islam Riau itu memiliki 2 strata 2 dan strata 3. Nah, dengan pendekatan ini secara pribadi mereka sudah datang ke kampus kita tanpa mendapat lisensi formal dari kepala daerah masing-masing. Nah, gagasan inilah yang kami coba formulasi di pasca sejarah
untuk melakukan pendekatan formal dengan jajaran pemerintahnya. Nah, salah satu hari ini adalah dengan Kabupaten Lombok. Waktu saya mendatangi beliau, Pak Haji Syahno, saya tidak menyangka begitu responnya sangat positif sekali. Saya tidak membayangkan begitu antusiasnya beliau ini begitu kami datang ke sana. Dengan segala konsekuensi dan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut dengan kebijakan sebagai orang nomor satu di Kontinen, itu betul-betul memberikan kesempatan kepada ASN-ASN yang ada di Kabupaten Lombok. Jadi istilah kita datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Gayung bersambut. Inilah patokan kita. Nah, dengan kita menawarkan program setelah saya jelaskan tentang Cakrawala perguruan tinggi yang ada di UMI, khususnya pasca, beliau tanpa ada yang alih-alih. Saya sangat jarang menengok kepala daerah langsung mencatat. Nah, beliau ini kelebihannya itu. Kemana-mana dia ada acara, bukan asistennya atau ajudan yang mencatat sesuatu, tapi dia langsung menulis. Itu kelebihan. Artinya apa? Inilah tandanya pemimpin serius dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan penganyuman kepada masyarakat, ada khususnya di rumah itu. Nah, dengan modal ini, saya sebelumnya minta izin bersama Pak Rektor. Pak Rektor, saya akan bertandang ke Rokan Hilir dalam rangka meningkat silaturahmi kita sekaligus meningkatkan nilai-nilai Cakrawala kita. Kata Pak Rektor, silakan Pak Prof, sepanjang memang positif lakukan. Atas dasar inilah kita coba menggiring beliau ini datang kemari dengan tanpa pertimbangan yang juga langsung spontan saja. Kapan Bapak ada waktu? Nanti saya undang bukan Bapak. Langsung hari Rabu besok. Hari Rabu. Ini mantap nih saya bilang. Hanya 2 hari berselang. Gerak cepat. Gerak cepat. Dari kunjungan Profesor ke Bagan Syapiapi, dan tentu Prof juga sudah mengetahui tentang Kabupaten Rokan Hilir, geografisnya, potensinya, maupun sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dan dengan MOA yang sudah ditandatangani bersama Sekretaris Daerah, kira-kira apa item yang mungkin bisa membantu Bupati Rokan Hilir ini untuk mempercepat akselerasi pembangunan? Jadi di pasar sarjana kita ini Pak Bupati, itu ada 6 program studi serta 2 dan 1 serta 3. Dari antara 6 ini antaranya ada ilmu hukum, ada ilmu pemerintahan, ada ilmu administrasi, ada agronomi, ada agribisnis, dan ada teknik sipil. Nah, untuk strata 3 itulah ada ilmu hukum. 6 program studi pada strata 2 dan 1 untuk strata 3 ini, kalau memang kita efektifkan dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, memang kesempatanlah bagi pemerintah daerah yang mengetahui apa substansi akademik yang melekat dengan pemerintah daerah kaitannya dengan perguruan tinggi. Pak Bupati ini membaca suasana kebatinan seperti itu, sehingga kalau memang kita ingin maju, coba digiring ke perguruan tinggi, minta pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan dorongan kepada pemerintah daerah, sehingga dalam menyesuaikan antara link dan match-nya itu betul-betul nyambung dia. Jadi kajian-kajian akademik dalam konteks pemikiran, misalnya di agronomi apa, jadi teknik sipil apa pula, dari ilmu hukum apa pula. Tadi waktu kita sebelum menandatangani MOU, cukup gamblang Pak Bupati merespon itu. Nah, sehingga tinggal kita bagaimana kita bisa memfollow up ini, sehingga pada gilirannya apa yang kita buahkan MOU dan MOE hari ini kita tuangkan dalam bentuk kerjasama yang intens nanti. Dan kerjasama ini diharapkan terrealisasi pada APBD perubahan atau APBD Murni 2021. Tentu kebijakan Pak Bupati. Tapi kalau menengok gaya-gaya mungkin tahun depan masuk. Nah, itu dia yang berkaitan masalah kebijakan. Itu kira-kira pasang. Baik, Pak Rektor, di Universitas Islam Riau ini kan juga banyak mahasiswa, dosen, dan pegawai yang itu berasal dari Kabupaten Rokan Hilir. Dengan kedatangan Pak Bupati Suyatno sekarang ke kampus ini, Pak, menandatangani MOU bersama Pak Rektor, apa kesan yang Pak Rektor tangkap? Terima kasih Pak Humas. Saya sebenarnya sudah sering bertemu dengan Pak Bupati dalam acara-acara provinsi, dengan Pak Gubernur, para kepala daerah kota kabupaten hadir.
Tapi yang di kampus baru ini kami ketemu. Jadi tentu kita senang sekali. Ini barokah bagi Tes Islam Riau melalui tangan Pak Direktur Pasca Sarjana membawa ke sini. Jadi siapapun boleh berinisiasi membawa tamu-tamu sepanjang insya Allah akan menguntungkan UIR dan juga tamu yang datang, yang pada hari ini adalah Pak Bupati Rokan Hilir. Memang betul cukup banyak putra-putra daerah dari Rokan Hilir yang bekerja dan juga mahasiswa, bekerja sebagai dosen maupun sebagai tenaga pendidikan. Di antaranya itu ini masih bertahan, mereka menunggu di sekitar kita, 2 orang dekan, Kelas Agama Islam dan Kelas Hukum kepala daerah. Yang lainnya mungkin sibuk, apalagi mahasiswa memang sedang off, ya, sedang daring, dan sekarang memang sedang libur Tes Islam Riau. Dengan kerjasama ini mudah-mudahan UIR selalu siap kerjasama, tidak hanya untuk menerima putra-putri dari Rokan Hilir kuliah baik S1, S2 maupun S3 di sini, tetapi juga membantu masyarakat Rokan Hilir di sana supaya lebih berkembang dan lebih sejahtera sesuai dengan cita-cita dari Pak Bupati kita. Itu yang kita harapkan. Kita kan memiliki catur dharma, Mas. Iya. Ada catur dharma bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan catur dharma di bidang dakwah Islami. Iya. Berdasarkan pengalaman Pak Rektor ber-MOU dengan beberapa provinsi, dengan beberapa kabupaten, bahkan dengan banyak universitas. Kalau untuk Kabupaten Rokan Hilir ini, dharma mana yang memungkinkan untuk direalisasikan oleh kedua pihak? Kalau kita dari UIR supaya melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan agar lebih banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Rokan Hilir, semuanya Pak, ke catur-caturnya itu 4. Misalnya pendidikan, putra-putri udah banyak ke sini. Tinggal diintensifkan lagi jumlahnya. Di bidang penelitian, nah ini lahan bagi kita, problem apa? Tadi perpajakan, pariwisata, pertanahan yang bisa kita lakukan penelitian bersama dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pengabdian pada masyarakat, pertanian, ya kan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, serta dakwah Islamnya. Sejauh ini UIR sudah mempunyai 3 desa binaan dari 3 kabupaten yang berbeda-beda. Siak, kemudian Mendiangin, dan desa Mendiangin, kemudian Rokan Hulu, itu Murarumbai, dan kemarin dari Meranti, camat dan beberapa kepala desanya hadir langsung di sini. Insya Allah ini yang keempat nanti dari Kabupaten Rokan Hilir juga sama. Dan baru pertama UIR punya desa binaan di Siak. Alhamdulillah Pak Mendiangin itu sekarang juara 1 untuk perpustakaan karena binaan dalam Islam di provinsi, ya. Provinsi. Pak Bupati, kalau kita bagi ini, kita bagi 2 MOU, 1 di bidang sumber daya manusia, yang kedua sumber alam. Nah, Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi yang luar biasa di bidang sumber daya alam, tapi juga memiliki keterbatasan di bidang sumber daya manusianya, termasuk aparatur pemerintahan di sekretariat daerah Kabupaten. Selama Pak Bupati memimpin Kabupaten Rokan Hilir, Bapak juga pernah jadi wakil bupati, sekarang menjadi bupati. Apa kebutuhan yang menurut Pak Bupati perlu untuk disegerakan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan, dan yang mana menurut Pak Bupati yang perlu untuk disegerakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten? Baik, nah memang kedua-dua topik yang disampaikan tadi
sama, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang kita miliki sendiri. Kedua-duanya memang sangat dibutuhkan. Saya pun heran ini, para ASN saya yang kuliah di UIR ini sangat banyak sekali untuk program pasca sarjana yang S2 ya. Tapi itu merupakan kebanggaan kita tersendiri. Ada seseorang atau orang yang ingin mengikuti pendidikan, ini harus kita dorong. Jaraknya Jauh. Ya, kita sudah diskusi sama beliau. Kalau bagi saya itu tidak ada masalah. Memang harus kita lepaskan ini. Ya, harus berikan kemudahan. Sehingga nanti ke depan itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang andal untuk pembangunan daerah urban Indonesia. Dan untuk yang lain juga saya sangat menginginkan kerjasama ini tentunya di bidang perpajakan, termasuk pertanian, ya, itu sangat-sangat kita butuhkan. Nah, karena dua ini memang sangat menarik bagi saya. Bagaimana kita menggali potensi yang kita miliki sekarang ini yang belum tergarap sama sekali. Ini yang harus kita cepat kita lakukan MOU dan juga termasuk di bidang penelitian yang lainnya. Kita semuanya ini punya potensi, tapi belum tergarap sama sekali. Makanya MOU ini sangat tepat rasanya kita lakukan kerjasama antara UIR dengan pemerintah. Apakah Bapak juga menghadapi problem di bidang aparatur sipil negara yang sekarang mungkin banyak staf Bapak di pemerintah? Dan kemudian bagaimana Bapak mengambil sebuah kebijakan untuk meningkatkan kualitas ASN? Makanya dalam rangka kita meningkatkan sumber daya manusia. Kalau untuk tamat SMA ini tidak ada gunanya, bukan tidak guna ya. Jadi macam mana? Semakin terbatas sekali. Ya, terbatas ilmu. Pemikirannya ya, terbatas, ilmunya terbatas. Tapi kalau sudah ya minimal S1 lah yang harus kita. Nah, dalam rangka kita membuat satu program khusus untuk menempatkan sesuatu person di birokrasi itu, kita harus melihat dulu ini basicnya apa ya. Jadi tidak sembarang kita tempatkan, oh ini anak ponakan, itu tidak ada ini. Jadi betul-betul sesuai ilmu yang mereka miliki. Makanya sumber daya manusia itu sangat penting saya pikir. Nah, untuk membuat suatu terobosan di dalam kita menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Apa sumber daya manusia yang ada? Tapi yang di jalan 100 meter dari jalan tempat pemerintah. Ada kebijakan khusus mungkin Pak, apakah di tahun 2021 depan yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan sumber daya ASN? Misalnya ini memberikan mereka beasiswa untuk mengikuti studi lanjut. Ya, kita sudah program itu. Mahasiswa kita yang kuliah dari Sabang sampai Merauke itu kita bantu. Itu setiap tahun kita bantu dan itu kita anggarkan di APBD. Termasuk untuk S1. Iya, S1. Jadi makanya memang di dalam pernyataan seseorang untuk kuliah itu memang dibunyikan di situ. Itu biaya ditanggung oleh mahasiswa. Tapi nanti bisa ke depan nanti kita programkan. Supaya nanti ada semangat. Jadi tidak tertumpu pada diri pribadi maupun orang tua misalnya. Jadi pemerintah daerah juga harus memberikan support, dorongan, sehingga mereka bisa cepat menyelesaikan kuliahnya di mana-mana, khususnya kampus UIR. Rektor, apa mungkin yang perlu dipercepat Pak dalam rangka merealisasikan kerjasama antara UIR dengan Pemkab Pekan ini? Ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tentu SDM kita harus kita lakukan konsolidasi untuk melihat dalam waktu yang singkat ini juga apa yang sangat atau prioritas dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini. Sehingga dalam tahun anggaran 2020 ini akan ada sentuhan-sentuhan untuk lebih suksesnya lagi Pak Bupati dengan jajaran beserta masyarakat di sana. Misalnya agar dana desa itu tidak disia-siakan, kan jangan
nikmat membuat sengsaranya, ya, dana desa besar, tapi karena tidak ada arahan, tidak ada pendampingan dari the right man, ini bisa membawa bencana bagi kepala desa serta jajarannya, seperti yang sudah banyak terjadi di tanah air ini. Dan beberapa daerah memang karena ketidakhati-hatian, ketidaktahuan kepala desa mengelola dana desa, banyak yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Iya, betul. Apa yang mungkin bisa dilakukan agar pengelolaan dana desa ini tepat guna dan tepat sasaran? Yaitu Pak, pendampingan, misalnya pertanian, perikanan. Nah, kita punya ahlinya, tinggal sekarang OPD dari Pak Bupati ini bersinergi dengan desanya, kepala desa dan mitranya UIR ini. Ini mereka bertemu, maka insya Allah jadilah apa yang menjadi cita-cita UIR dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini. Baik, Direktur. Pak Direktur, Ya. apakah ada tim lain yang akan bertugas baik dari Pasca maupun dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menelaah kembali MOA yang sudah disepakati, kemudian mempercepat pelaksanaan? Ya, jadi breakdown daripada hasil kesepakatan kita hari ini, tentu kami di Pasca akan coba memformulasikan apa yang terbaik untuk Kabupaten Rokan Hilir dan pula kontribusi yang diberikan oleh Rokan Hilir dengan kita. Kedua-duanya tentu kita coba ketemukan setiap kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut masalah akademik, kita konfirmasi dengan Pak Bupati, sehingga ada sinkronisasi antara yang diinginkan dan kita harapkan. Untuk memformulasikan ini perlu pemikiran-pemikiran. Jadi itu kami bersyukur betul Pak Bupati selalu terbuka nampaknya, memberikan kesempatan untuk kepada kita. Contoh kita ambil desa, jadi singgung masalah ADD. Kadang-kadang pendampingan ADD ini ada yang di situ, cuma tidak maksimal memberikan pengarahan, sehingga jika keliru di dalam memaknai daripada anggaran desa. Nah, yang lain-lain juga seperti macam BUMDes itu perlu kita tingkatkan. Sebab yang kita kenal di Rokan Hilir ini tidak desa, tapi kepenghuluan. Nah, kepenghuluan itu sistem adatnya ini, Pak. Hasil adat. Seperti juga pendekatan undang-undang tentang nomor 5 2014 tentang desa, itu memang dibolehkan seperti itu. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Direktur Pasca Sarjana. Sahabat UIR, demikianlah dialog ringan kami bersama Bupati Rokan Hilir Pak Haji Suyatno dengan Rektor Universitas Islam Riau Profesor Dr. Safrinaldi dan Direktur Pasca Sarjana UIR Bapak Profesor Dr. Yusri Monang Desa MHUL. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kita akan kembali berjumpa dalam program yang sama dengan tokoh yang berbeda. Dan jangan lupa, agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru dari program kami, like, share, and subscribe video kami ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.